Artinya pendaftaran itu ada dari Padang, dari Riau, dari Lampung, dari Makassar, dari Kendari, Gorontalo, Kabupaten Bone, Kupang, Bali, Surabaya, Bandung, Malang, Cirebon, Lumajang, Indramayu, Cilacap, Boyolali, Luwu, Yogyakarta, Banyuwangi, Manokwari, Sorong, sampai ke Timika, Morowali Utara, Maluku, kemudian ada dari Bandung Barat, Cibinong, Bekasi, Depok, Tangerang, Cilegon, Brebes, Wonosobo, yang semua tentu kita sampaikan terima kasih, terimalah sapaan terima kasih dari kami, salam sehat dari kami YKPI, untuk ibu-ibu semua yang bergabung. Ada yang dalam bentuk pribadi dan ada juga yang dalam bentuk komunitas. Yang komunitas ada beberapa yang saya bisa sampaikan, yaitu ada komunitas CISC, ada LAFPING, ada Yayasan Onkologi Anak Indonesia, ada pasien dari Dr. Enos Rumah Sakit Fatmawati, ada dari Risk to Recovery Surabaya, kemudian ada dari ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, Kodim Jakarta Utara, kemudian ada dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Lampung, Bandung, Surabaya, Luwu, kemudian ada komunitas Pink Fighter dari Kendari, dan ada dari Poltekkes Gorontalo yang juga hadir. Jadi memang alhamdulillah Buning niat kita dan ibu-ibu YKPI untuk terus berbagi, sharing untuk acara ini mendapatkan respons yang cukup baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Dan pada hari ini kita mendapatkan satu kesempatan dari Dr. Ririn, beliau ahli gizi, spesialis untuk gizi kanker dari Rumah Sakit Kanker Darmais, yang memang kegiatan ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, dan tentu materi yang akan beliau berikan nanti insya Allah dapat menjadi satu ilmu baru, pencerahan bagi kita semua. Minggu lalu setelah kita mulai dengan webinar pertama, dan materinya juga menarik, tadi Buning sudah bilang kalau ibu-ibu yang tidak hadir minggu lalu bisa lihat di YouTube kami, YKPI. Kemudian kita mungkin tidak berpanjang lebar untuk sambutan pembukaan ini, hanya saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih kepada Wardah yang telah mendukung kegiatan webinar kami selama bulan Juni ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap pakai produk Wardah, ya Bu, produk unggulan Indonesia, dan ini buktinya. Ibu-ibu yang saya sayangi, kita tahu sebagai situasi seperti pandemi ini, tentu sebagai pasien kanker ataupun survivor kanker, kita punya batasan-batasan dalam menjaga stamina tubuh kita dan juga kesehatan tubuh melalui gizi yang baik, yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Ririn. Tapi mungkin perlu ada tambahan dalam suasana pandemi COVID-19 ini dan new era nanti, new normal. Kira-kira bagaimana nih gizi untuk kita-kita dan apa hal-hal yang harus kita perhatikan di masa-masa itu. Saya kira demikian Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon semua bisa mengikuti, saya harapkan bisa sampai selesai ya Bu Eni ya. Ya. Karena nanti seru. Amin. Pasti Ya, seru banget Bu. ada sesuatu deh ya. Dan pasti banyak ilmunya. Walaupun di daerah kawasan timur, pasti waktunya ini ya, 1 jam lebih awal dari kita, bahkan Papua 2 jam lebih awal dari kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda. Oke, sekarang kita mulai saatnya mendengarkan paparan dari Dr. Ririn Haryani, spesialis gizi klinik. Tapi sebelum itu, perkenankan saya untuk sedikit memberikan informasi tentang latar belakang Dr. Ririn. Beliau kelahiran Pacitan, 28 Januari 1966. Kebetulan beliau adalah ahli gizi klinik yang bertugas full di Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai Ketua SMF Gizi Klinik RSKD dan Kepala Instalasi Gizi RSKD. Dr. Ririn menempuh pendidikan dokter di Universitas Airlangga Surabaya, lalu mengambil spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia, dan S3 juga di Universitas Indonesia. Sedikit tentang latar belakang Dr. Ririn. Sekarang saya persilahkan kepada Dr. Ririn untuk memulai bincang-bincang interaktif pagi ini, Dok. Silakan Dr. Ririn. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk ibu-ibu semua, yang terhormat Ibu Linda, Ibu Ning, Ibu Rahmi, kemudian ada semua yang dari YKPI, kemudian ada guru saya juga, Dr. Aryo Jatmiko tadi, kemudian dari RSUS juga tadi, dan semua ibu-ibu. Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung di acara ini dan semoga bermanfaat untuk di sisi-sisi yang pandemi seperti ini. Jadi untuk nutrisi untuk penderita kanker payudara ini sebenarnya prinsipnya tetap kita kekeh di nutrisi seimbang. Nah, nutrisi seimbang ini apa? Yaitu melingkupi 4 prinsip sebenarnya, aneka ragam pangan, kemudian aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup bersih yang memang sekarang ini lagi memang digalakkan dalam rangka pandemi ini. Tapi sebetulnya prinsip seimbang itu sudah ada, itu kita harus perilaku hidup bersih. Kemudian pemantauan berat badan. Jadi empat prinsip ini sebenarnya yang memang pas untuk pasien kanker payudara khususnya. Nah, yang pertama kami mau satu-satu kupas-kupas dari satu-satu, yaitu aneka ragam pangan apa saja. Ini kita harus terdiri dari sumber makan alami, meliputi makanan pokok, yaitu nasi atau roti, seperti itu ya. Kemudian harus ada lauk pauknya, baik itu yang hewani maupun nabati, ada ayam, ada telur, kemudian ada daging, ada ikan. Nah, itu yang banyak di Indonesia ini juga. Kemudian tahu tempe. Nah, kemudian yang keempat juga harus ada aneka ragam sayur dan buah. Jadi prinsipnya adalah seperti itu yang harus kita asup, karena kenyataannya yang kita alami di hari-hari, begitu pasien terdiagnosa kanker langsung kemudian membatasi gitu. Kemudian membatasi, banyak yang pantang ini, pantang itu, akhirnya berdampak pada terjadinya malnutrisi seperti itu. Jadi prinsipnya kita harus tetap memenuhi gizi seimbang dengan aneka ragam yang memenuhi pola gizi seimbang yang terdiri dari pokok, makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayur, buah. Nah, pada saat ini sekalian pada pandemi ini memang kita harus mempertahankan daya tahan tubuh, juga ini protein juga kita harus tetap kita asup dengan baik, karena biasanya kita udah banyak membatasi nih, kita harus perhatikan. Kemudian sayur buah yang dulu mungkin sehari hanya 1-2 kali, nah itu kita harus sesuai dengan kebutuhannya. Pada prinsipnya mungkin ibu-ibu yang sudah mendapat buku ya, ada tumpeng gambar gizi seimbang gitu. Sampai tumpeng yang dari bawah itu yang paling banyak adalah makanan pokok, itu bisa kita 3-4 porsi sehari. Kemudian sayur buah itu bisa 5-7 porsi sehari. Kemudian lauk pauk, dan yang paling ujung itu adalah paling kecil, itu kita memang harus membatasi nih lemak, minyak. Yang kita sarankan adalah 5 sendok, kemudian gulanya 4 sendok, kemudian garamnya 1 sendok teh. Nah, itu prinsipnya sebetulnya itu yang untuk aneka ragam. Kemudian yang kedua adalah yang aktivitas fisik. Nah, kita tetap dalam gizi seimbang ini harus ada aktivitas fisik, nanti akan dibicarakan lebih jauh. Jadi kita tetap walaupun kita ada pembatasan-pembatasan, kita harus tetap melakukan aktivitas fisik. Kemudian perilaku hidup bersih. Nah, sekarang ini yang kita cuci tangan nih Bu, kalau di rumah sakit itu habis ini cuci tangan kita, dulu kita harus 5 momen cuci tangan. Sekarang mungkin udah bermomen-momen setiap dari ini cuci tangan itu juga harus hidup bersih, selain bukan cuci tangan saja, tapi juga untuk kebersihan higien sanitasi makanan. Kita harus perhatikan terutama juga pada ibu-ibu yang sedang menjalani terapi. Walaupun saat pandemi kan masih banyak juga yang menjalani terapi di rumah sakit seperti itu. Kemudian pemantauan berat badan ini yang tidak kalah pentingnya juga, karena kita tetap harus memantau berat badan, paling enggak yang kita yang malnutrisi, yang berat badannya kurang, kita harus naikkan. Kemudian yang hati-hati nih, kalau ibu-ibu kanker payudara banyak yang berlebih ya, bukan obes lah, berlebih aja deh gitu ya, karena salah satu faktor risiko adalah memang obesitas payudara. Mungkin dari keanekaragaman seperti itu.
Kemudian kita memang dari beberapa faktor risiko memang ada daging merah. Nah, daging merah memang kita harus membatasi. Tetapi pada kenyataannya, ini banyak nih pasien begitu terdiagnosis kanker langsung pantang gitu. Padahal sebetulnya kita membatasi. Daging merah memang salah satu faktor risiko. Tetapi dari beberapa penelitian kita masih, dan dari WHO kita dianjurkan bisa 300 gram per minggu masih bisa, Ibu. Jadi masih bisa 3 kali seminggu, seperti itu masih dianjurkan. Terutama pada pasien-pasien nih yang lagi kemo, yang memang seperti itu, yang radiasi, yang memang HB-nya harus di atas 10. Karena bagaimanapun daging merah ini adalah sumber protein yang baik, yang gizinya tinggi juga, ya. Jadi memang tidak boleh, tetapi memang dibatasi. Selain itu, selain jumlahnya, juga cara memasaknya tentunya. Nah, ini pada pasien-pasien yang sudah kanker, ataupun untuk mencegah, memang kita untuk memasaknya, kita hindari yang kita bakar-bakar, seperti itu ya. Lebih baik memang dikukus, direbus, seperti itu. Dipanggang-panggang yang kena api, seperti itu kita batasi. Kemudian juga karena kenyataannya nih kalau kita tanyain, Ibu pantangnya apa, semua daging nggak makan gitu, takut karena nanti tumbuh lagi gitu, kankernya tumbuh lagi, katanya nggak boleh nih Dok, katanya seperti itu. Jadi banyak katanya yang akhirnya nanti ibunya berat badannya turun untuk melewati terapi yang memang tidak sebentar, kita akan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian juga yang perlu adalah makan buah dan sayur nih. Makan buah dan sayur ini memang yang dianjurkan 5-7 porsi per hari. Jadi kita anjurkan yang beraneka ragam, karena pasien-pasien biasanya begini, ini brokoli bagus nih untuk kanker gitu. Jadi setiap hari brokoli, setiap hari brokoli. Nah, seperti itu yang memang kita anjurkan untuk bervariasi. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Jadi bervariasi karena setiap bahan makan yang berwarna-warna itu zat gizinya adalah yang bermacam-macam juga. Jadi kita dapat gizi yang lengkap seperti itu. Selain itu juga pada pandemi ini kita kan sangat membutuhkan vitamin C. Nah, sumbernya yang terbaik adalah di buah, seperti itu, yang mungkin pola-pola Ibu yang banyak biasanya selingan-selingan nih yang banyak ibu-ibu tidak, ini adalah gorengan-gorengan seperti itu. Nah, itu nanti bisa diganti dengan makan buah seperti itu. Kemudian juga untuk ininya adalah makanan-makanan olahan, Ibu. Jadi memang untuk kanker pada umumnya sih sebetulnya, jadi termasuk kanker payudara. Jadi kalau kanker makanan-makanan olahan seperti sosis dan lain-lain makanan yang lain memang sebaiknya kita hindari seperti itu. Jadi untuk menurunkan faktor risiko, kemudian juga memperkecil untuk rekarensi. Saya kira itu yang perlu untuk gizi seimbang, Ibu Eni. Iya, oke Dok. Tadi saya sudah ada highlight sedikit mengenai daging merah nih Dok. Iya, ya kan. Sebenarnya memang banyak sekali di kami nih ya, begitu terdeteksi memang langsung nggak boleh makan daging merah gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya jadi nggak apa-apa ya Dok ya, 300 masih boleh 300 gram per minggu. Jadi ya biasanya kita akan 50 gram per kali gitu, atau kita makan steak gitu ya, itu masih 250 gram gitu kan, 200 gram masih bisa seminggu sekali gitu. Berarti nggak apa-apa ya Dok ya, masih bisa gitu, tapi memang ambil yang tanpa lemak juga ini Bu-Ibu ya. Jadi yang daging-daging yang berlemak. Nah, lemak kan resikonya itu juga untuk obesitas, kemudian yang ke hormon seperti itu. Jadi itu yang bukan hanya nggak boleh, tapi jumlahnya, kemudian jenis dagingnya, kemudian memasaknya. Oke, berarti terutama untuk yang sedang treatment ya Dok ya, kemo dan radiasi itu memang harus ya dianjurkan, sebaiknya memang tetap mengkonsumsi tapi dalam batasan yang memang sudah disarankan ya Dok ya. Ya betul. Jadi kalau pada saat kemo kan bukan hanya sel-sel kankernya yang rusak, tapi sel-sel semua
sel-sel tubuh, karena kan obatnya nggak bisa nih milih yang ini saja. Selama ini kan masih bisa dampak-dampaknya itu kanker payudara, tapi rambutnya rontok semua. Iya, betul. Nah itu kan kita perlu juga untuk memperbaiki lagi nih, memperbaiki semua sel-sel yang rusak. Kemudian regenerasi sel ya dok ya? Iya betul. Kemudian yang radiasi juga, radiasi kan harus HB-nya 10 nih minimal, seperti itu kan, sumber FP-nya juga banyak di situ. Kalau ibu terus nggak sama sekali, nah ini kan agak-agak kurang ya kita. Iya. Jadi ini masih. Oke, kalau ini dok, tadi juga ada mengenai buah dan sayur. Ya betul. Halo. Apakah tidak apa-apa jika kita makan mentah dok? Karena kan saya suka salad nih dok. Ya, ya. Nah, itu gimana ya dok? Boleh. Jadi buah dan sayur memang kalau buah mentah ya, yang banyak ini mungkin sayurnya ya Bu ya. Jadi kalau buah memang yang penting dicuci bersih gitu ya. Cuci bersih dengan air mengalir dan dipastikan memang tidak ada zat-zat yang lain. Nah, terutama memang yang kita harus perhatikan pada saat-saat kita lagi kemoterapi, memang kita harus perhatikan nih, kalau bisa memang yang buah-buah mentah tuh, sayur-sayur mentah tuh kita hindari dulu, karena kita lagi rentan, biasanya kita imun kita lagi turun, gitu ya, ritmenya turun. Nah, sebaiknya yang memang yang lebih kita rekomendasikan yang matang. Tapi kalau ibu sudah dalam masa-masa selesai kemo, kita silahkan. Yang penting memang dijaga kebersihannya seperti itu. Oke. Satu lagi mengenai masa pandemi ini ya dok ya, COVID-19. Kan ada banyak ramuan-ramuan herbal nih dok, yang dianjurkan kan kita empon-empon atau istilahnya untuk rebusan ramuan-ramuan daun-daunan. Itu bagaimana ya dok? Kemo dan radiasi itu bagaimana tubuh nih dok? Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Memang banyak ya Bu Ibu yang sekarang. Jadi memang ada beberapa penelitian yang kayak empon-empon, kayak jahe, memang kan bisa meningkatkan imunitas seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada yang ini bisa terapi COVID. Nah, sampai sekarang kalau terapi COVID itu belum penelitiannya belum ada nih yang mendukung. Tetapi kalau untuk membantu saja silahkan untuk empon-empon. Tetapi memang tetap kita harus patokannya gizi seimbang dulu gitu ya. Kalau kita makan empon-empon aja banyak setiap hari berapa gelas, tetapi dilupakan nih makan sayur buahnya, makan proteinnya, lauknya, nggak makan empon-empon aja. Nah itu ya juga kita tidak sarankan seperti itu. Jadi empon-empon seperti itu memang silahkan saja sesuai dengan kebutuhan, karena memang dari beberapa penelitian in vitro bisa meningkatkan. Cuman memang pada saat COVID ini terus ada yang ini bisa untuk terapi COVID gitu. Sekarang terapi COVID dengan empon-empon itu belum ada penelitian yang mendukung. Oke, terima kasih dok. Ya. Ada pertanyaan nih dok. Ada kebiasaan minum kopi dok. Kalau misalnya sedang kemo itu gimana dok minum kopi? Ya, jadi kalau sedang kemo, sebenarnya pada saat kemo, pada saat tidak kemo pun kita tetap seimbang gitu ya. Jadi kalau kopinya ada riwayat dulu enggak, riwayat hipertensi enggak, seperti itu. Kita pada saat kemo boleh saja, tetapi memang kita tidak boleh terus kopinya berapa kali terus-terusan, karena kemo itu juga mual muntah, kemudian juga seperti itu, perhatikan. Tapi kalau hanya ngopi saja sekali aja sih, kami silahkan, tidak masalah. Oke. Lalu mengenai ada lagi pertanyaan mengenai konsumsi madu. Ada juga yang setiap 1 sendok teh tiap bangun tidur. Kalau minum madu itu, apakah konsumsi gula per hari yang 4 sendok itu jadi dikurangi atau tetap dok? Ya, jadi kalau madu itu kan bagian dari ada glukosanya juga. Jadi memang yang 4 sendok itu bagian dari semuanya, seperti itu. Jadi kalau sudah madu, memang 1 sendok. Nah, yang konsumsi yang lainnya juga
dikurangi seperti itu. Jadi memang kita harus satu hari untuk berapa sendok itu, ada 4 sendok, 5 sendok minyak seperti itu tuh konsumsi untuk satu hari. Masuk yang dari madu, dari ibu minum kopi tadi ada gulanya apa enggak, seperti itu yang harus dihitung untuk satu hari. Oke. Untuk yang ini ada lagi nih dok, untuk yang pasien dengan terapi hormonal dok, Ya. itu bagaimana dengan tempe dan tahu? Nah, ini juga nih, ini banyak sekali nih ibu-ibu, untuk terutama pada pasien kanker payudara ya, untuk langsung nggak boleh makan tahu tempe gitu ya. Sampai sekarang penelitian-penelitian terutama untuk orang Asia, termasuk orang Indonesia ini, untuk makan tahu tempe tidak akan mempengaruhi survival recurrent pada pasien-pasien kanker payudara. Dan dari penelitian memang tahu tempe ini bisa menurunkan risiko sebetulnya, tetapi memang berbeda dengan negara barat nih, mungkin lebih sensitif seperti itu. Cuman harus hati-hati memang untuk estrogen reseptornya yang positif ya, seperti itu mungkin tidak boleh berlebihan. Jadi tahu tempe masih bisa dikonsumsi ibu-ibu, jadi nggak usah takut gitu ya, karena memang banyak nih yang isu-isu yang berkembang sampai sekarang juga gitu. Padahal sebenarnya beberapa penelitian yang terakhir juga memperlihatkan bahwa tahu tempe pada orang Asia ini tidak akan meningkatkan recurrency, tidak akan meningkatkan mortalitas pada pasien kanker payudara. Oke, ini ada dari Buning. Silakan Buning. Oke, terima kasih Dr. Ririn. Ini ada beberapa pertanyaan yang tertulis di dalam chat box kita. Ya, salah satunya yang saya lihat menarik itu adalah bagaimana dengan diet keto. Keto. Lalu kemudian dia juga bertanya, ini Ibu Ati nih. Dia juga bertanya bagaimana dengan kalau kita memakan yang ayam bakar atau bakar-bakaran. Itu yang ingin saya tanyakan juga barangkali atas nama Bu Ati ini karena ya. menarik. Menarik ya. Baik, terima kasih Bu Ning. Untuk diet keto, Bu Dr. Ririn, ya. minta tolong ininya apa? Ya. Mic-nya agak di sini. Agak jelas Bu? Ya, sekarang jelas ya, ya jelas ya. Jadi memang diet keto ini, tapi sekarang kayaknya udah mulai menurun ya trennya ya. Jadi memang diet keto ini kan karbohidratnya sangat rendah. Karbohidrat rendah kan bangsanya yang kita butuhkan Bu sebetulnya ya, buah, sayur seperti itu, lemaknya tinggi seperti itu. Nah, pada pasien-pasien kanker nih penelitiannya belum banyak nih yang untuk diet keto ini, terutama pada pasien-pasien yang terapi. Nah, kita untuk yang sedang terapi kita tidak menganjurkan untuk diet keto karena kita sarankan memang lebih ke diet seimbang karena memang kita butuhkan yang sesuai dengan diet seimbang. Kalau diet keto nanti karbohidratnya sedikit, kemudian lemaknya itu kan sangat tinggi seperti itu. Nah, pada yang diet seimbang memang kita sarankan kita rata-rata kalau lemak itu kan bisa sampai 20 sampai 25% dari total kalori. Kalau memang mau meningkatkan lemak bisa sampai 30 sampai 40, tapi lemaknya lemak baik gitu. Kalau diet keto tuh lemaknya sampai 80 90 nih Bu. Jadi kita sarankan pada pasien terutama yang pasien-pasien lagi terapi. Nah, itu karena pada saat terapi kita sangat membutuhkan gizi-gizi yang memang seimbang semua kami perlukan, baik itu karbohidratnya, proteinnya, kemudian vitamin, mineral dari buah dan sayur seperti itu. Jadi untuk yang diet keto, yang sedang terapi, memang kami lebih untuk menyarankan dengan diet seimbang. Kalaupun mau meningkatkan lemak, memang ambil yang lemak baik nih, bisa sampai 40%. Seperti itu. Oke. Lalu ini yang mengenai tadi ayam bakar. Oh ya, ayam bakar. Ayam bakar tadi seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi bukan hanya jenisnya, tetapi pemasakannya. Pemasakannya ayam bakar yang memang dibakar. Sebenarnya bukan ayam saja loh Bu, bisa ya, daging, bisa ikan, kan itu juga dibakar yang kena arang-arangnya. Nah, itu kan yang bersifat karsinogenik, yang
Di arang-arang itulah yang kita hindari untuk karena dia bersifat karsinogenik di sini. Jadi bukan ayam saja sebenarnya, ada sate, ada ikan juga. Ikan kalau dibakar-bakar itu kan berarang-arang juga seperti itu. Oke. Maaf Dokter Il, Ya, Boleh satu. maksud saya dibakar, bukan dibakar, dipanggang pakai teflon, happy Oh. coal gitu. ya kalau happy coal itu boleh Bu, boleh. Oh, Kan yang bersifat karsinogenik, Bentar. polisikaromatik hidrokarbon itu kan yang arang-arangnya itu Bu. Nah, kalau memang pakai itu, pakai daun, pakai teflon, diituin untuk menurunkan kalau daripada digoreng ya Bu ya, kan lebih baik seperti itu. Nah, itu lebih sehat, silahkan saja. Tapi juga kalau ayam nih paling enak kan kulitnya nih Bu. Ah, itu kan kita harus rendah lemak ya untuk pasien-pasien kanker payudara ini. Nah, sebaiknya memang tanpa kulit seperti itu. Lebih bagus. Jadi pakai teflon, pakai daun seperti itu kan, nggak pakai minyak kan lebih sehat. Asal tidak dibakar-bakar di yang tadi itu yang di langsung api.